Halo teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi di channel Perawat Coding bersama saya Eko. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang membuat web aplikasi menggunakan framework Laravel. Sebelumnya kita sudah buat untuk framework Laravelnya sampai di tahap templating, kemudian menampilkan menu dengan menggunakan database, ya, teman-teman ya. Kali ini saya akan bahas sedikit tentang cara membuat sebuah view. Itu kan kita ada beberapa yang menggunakan, bukan beberapa ya, tapi seluruhnya itu menggunakan Bootstrap. Nah, Bootstrap itu cara kerjanya seperti apa, kita akan bahas di video kali ini. Pertama, kita akan jalankan dulu, jalankan web aplikasi kita yang kemarin ya teman-teman ya. Nah, ini tampilannya seperti ini, kemudian kita login dengan user yang kemarin sudah kita buat. Kalau kita lihat, kemarin kita sudah buat routing di halaman home. Nah, seperti ini ya teman-teman ya, tampilan template kita kemarin. Menu sudah mengambil dari database, kemudian data user login-nya juga sudah mengambil dari database. Nah, saya akan jelaskan sedikit bagaimana si template ini bekerja di view-nya Laravel. Kita buka codingan kemarin, teman-teman. Kita buka folder. Jadi di template Bootstrap itu sebenarnya dia sudah menggunakan framework CSS namanya teman-teman. Jadi untuk styling halaman web ada namanya bahasa pemrogramannya CSS. Nah, kalau di project kita kemarin sudah dimasukkan di template-nya, di views, kita lihat di template layout. Nah, kita sudah menambahkan dari template-nya itu ini, styling CSS-nya. Ini teman-teman. Yang kita ambil dari folder yang kita kopikan dari template kemarin, folder CSS, kemudian nama filenya sbadmin2 min CSS. Nah, ini adalah kode-kode yang berisi untuk styling dari template web aplikasi kita. Dia menjadi warna biru, kemudian ada bisa diklik kemudian muncul submenunya, kemudian ini ada bentuk icon, gambar. Nah, itu stylingnya dari CSS. Nah, posisinya di kiri, di atas, di bawah, ini juga dari CSS-nya, gitu ya teman-teman ya. Nah, di codingannya kita lihat, teman-teman, atau kita buka file template-nya ya, biar full. Kalau ini kan kita kemarin sudah pecah menjadi 3 bagian, layout, navbar, dan sidebar. Kita coba buka ini, template yang kemarin kita download. Mana ya teman-teman? Nah, ini dia. Ini ya teman-teman ya, kita coba buka yang halaman blank kemarin yang kita kopikan. Di sini. Nah, ini teman-teman, si file template-nya mengambil CSS-nya ini. Yang kita lihat di layout kita tadi, dia mengambil di folder CSS, sbadmin. Foldernya di mana? Ada di sini teman-teman, di dalam template-nya, di folder CSS. Kita lihat di sini ya. Nah, ini file yang ini. Di file yang ini sudah codingan styling dari CSS-nya. Contohnya gini teman-teman. Kalau kita buat secara manual di halaman kita bisa tambahkan gini, style. Kita buka text style, kita tutup. Nah, di dalam sini kita buat kode CSS-nya. Contohnya gini, kalau misalnya
teman-teman ada elemen di dalam template ataupun di halaman webnya, nanti teman-teman bisa definisikan di CSS ini. Misal nih ya, nanti kita akan buatkan sebuah tag elemen namanya div, misal. Kemudian di dalam div ini ada untuk kita panggil di CSS-nya, kita buatkan ID atributnya misalnya, ID. Nah, misalnya tes CSS. Kalau teman-teman mau tembak langsung CSS-nya di, stylingnya di elemen ini, nggak masalah. Cuma kalau misalnya mau lebih rapi, teman-teman bisa buat style di sini, di dalam head-nya, di dalam text style-nya. Jadi tidak menumpuk codingannya teman-teman di dalam halaman webnya, gitu ya teman-teman. Nah, untuk memanggil si elemen tes CSS ini ke dalam stylingnya, kita buat di sini. Tes CSS. Ini kalau bentuknya ID, dia pakai tanda pagar di depannya. Tapi kalau dia bentuknya class itu seperti ini teman-teman. Jadi di atribut class ditambahkan di dalam elemen kita. Kita sebutin misalnya tes CSS. Nah, untuk memanggil si tes CSS ini ke dalam stylingnya, kita buatnya gini. Tes CSS. Itu teman-teman. Nah, nanti di dalamnya ini kita buat membuat tampilan dari elemen ini. Jadi misalnya nanti ada beberapa kode di CSS itu, kayak misalnya batas atas atau margin. Bisa margin top, margin bottom, ataupun yang lainnya. Jadi nanti batas atasnya akan menyesuaikan. Misalnya sesuai ukurannya, marginnya 20 px misalnya ya, pixel. Atau ukurannya bisa macam-macam teman-teman, ada pixel, ada rem juga ya. Kalau mau lebih lengkapnya lagi pembahasan tentang CSS ini, itu teman-teman bisa ikutin channelnya Web Programming Compass. Nanti di situ dijelasin secara detail terkait pemrograman CSS atau CSS demoing. Kemudian misalnya ada background color, teman-teman. Background color. Nah ini, di Visual Studio Code-nya sudah merekomendasikan atau menampilkan kemungkinan-kemungkinan kode yang akan kita ketik ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa pilih. Background color misalnya di sini blue, biru. Nah, kita akan coba nanti akses si ini, si halaman blank ini dengan open with browser-nya, open in default browser. Nah, ini teman-teman ada space di atas, itu adalah sebenarnya elemen div-nya. Cuma dia warnanya tidak berubah karena dia menabrak, kayaknya menabrak warna dari bootstrap-nya juga. Kita coba lihat lagi ya. Atau kita buat minimal ukurannya. Min height-nya misalnya 300 pixel. Kita akses lagi. Nah, ini teman-teman. Ada elemen di atas yang kotak warna biru ini adalah yang kita buat tadi. Nih, elemen yang div ID test CSS. Atau class test CSS. Nah, kalau misalnya pakai class, pakainya titik ya teman-teman di depannya. Ini kita pindahin. Misalnya ya di sini, sama aja sebenarnya. Dia mau manggil ID atau class. Nah, sama ya teman-teman ya. Bedanya apa ID atau class itu? Kalau ID, dia satu elemen masing-masing satu. Jadi tidak bisa misalnya kita punya elemen lagi, div lagi di sini, pakai ID yang sama.
nanti ini akan mengganggu tampilan dari atau nanti kerja di webnya terganggu kalau misalnya ada ID yang sama. Tapi kalau kelas, teman-teman boleh sama. Kalau ID, teman-teman harus benar-benar unik ya per elemen kalau penamaan dari tag HTML-nya. Tapi kalau kelas, teman-teman bisa sama tes CSS, tes CSS. Nah, coba kalau misalnya kita bedakan nih ya di sini. Tes. Nah, di sini hanya muncul tulisan tanpa ada styling warna birunya tadi. Tapi kalau teman-teman sama untuk kelasnya, nah jadi ada dua. Gitu ya teman-teman ya. Nah, sebenarnya untuk CSS ini, teman-teman, untuk di Bootstrap, itu cukup melihat dokumentasinya Bootstrap aja. Itu sebenarnya udah lengkap banget di Bootstrap-nya. Misal kalau kita nanti mau buat button ataupun buat form, itu teman-teman bisa langsung ke Bootstrap-nya. Sekarang yang terbaru versi Bootstrap-nya adalah versi 5. Itu kalau mau teman-teman coba membuat website pakai Bootstrap 5, di channelnya Web Programming Unpas itu ada cara membuat portfolio ya. Nah ini ya teman-temannya, namanya Bootstrap. Kita lihat dokumentasinya. Nah ini teman-teman. Nanti di sini, di dalam websitenya Bootstrap ini akan ditampilkan contoh-contoh kode untuk elemen-elemen yang mau kita tampilin. Misalnya nih ada layout, ada container, customize, ada warnanya, kemudian kontennya, ada form juga, nih bisa kita lihat nanti ada form control. Nah ini bentuknya seperti ini, nanti formnya. Jadi teman-teman bisa modifikasi dari codingan yang ada ini. Nah ini tinggal copy paste aja teman-teman, di copy, kemudian di paste di sini misalnya, kita contoh ya. Nah, secara otomatis nanti website teman-teman akan menyesuaikan. Nah, ini teman-teman ada formnya. Kalau nggak salah ini si SB admin ini menggunakan Bootstrap versi 4, teman-teman. Kalau ini udah versi yang 5. Jadi kita coba sesuaikan. Ini yang versi 4 ya, teman-teman ya. Oh. Nah, ini teman-teman formnya. Jadi teman-teman bisa copy. Pindahin ke sini. Kita coba lagi ya. Nah, ini teman-teman. Ini karena formnya di luar kontainer, jadi tampilannya seperti ini, tidak sesuai dengan di apa namanya Bootstrap-nya. Coba misalnya kita taruh di halaman kontennya ya. Nah, di sini. Nah, ini teman-teman, dia udah di dalam website kita nih formnya. Nah, kalau misalnya mau yang lain, misalnya ada button, teman-teman, elemen button, jadi teman-teman bisa kopikan.
Nah, untuk warna-warnanya juga sudah dibuatkan kelas CSS-nya, kayak button primary itu warna biru, secondary warna abu-abu, success, danger, warning, info, like, dark, ataupun dia bentuknya link. Jadi sebenarnya tinggal pakai aja sih kalau misalnya mau buat webnya. Nah, kebetulan kita sudah pakai template-nya teman-teman, jadi tinggal panggil-panggil aja dari halaman template-nya itu, jadi nggak perlu pusing lagi. Tapi kalau misalnya teman-teman mau modifikasi stylingnya, mau ditambahin style-style sendiri, silakan. Jadi kemarin ketika saya mau buat web itu, saya belajar bikin CSS baru-baru bisa ini. Jadi benar-benar awalnya udah pakai template, tapi karena ada membuat responsif agar responsif bisa diakses di web sama di mobile, saya coba-coba modifikasi CSS-nya. Jadi saya tambahin style-stylenya, terus warnanya ada yang saya ubah. Nanti teman-teman bisa belajar lebih full-nya lagi di channelnya Web Programming Impact. Nah, selanjutnya kita akan bahas terkait HTML ya teman-teman. Jadi, bahasa pemrograman yang dipakai di halaman view website kita itu namanya HTML. HTML itu teman-teman bisa lihat ada beberapa tag yang kemarin kita bahas, ada yang div, kemudian ada button, ada A, kemudian ada UL, kemudian ada I, span, nanti ada macam-macam teman-teman di HTML itu. Jadi fungsinya beda-beda teman-teman. Kalau biasanya yang sering dipakai adalah saya pakainya div, kemudian ada button, kemudian ada A, kemudian ada lagi I. Kalau misalnya div itu adalah dia membuat baris, bukan baris ya, maksudnya membuat elemen baru ya, memisahkan elemen yang sebelumnya dengan elemen yang baru ini. Jadi misalnya kalau di atas kita udah buat elemen satu, di bawahnya kita buat div lagi, maka dia membentuk elemen yang baru. Kalau misalnya kita hilangin ini, misalnya nih contoh ya teman-teman ya, kita tadi sudah buatkan elemen div ini, dari kita tutup. Kemudian kita buat elemen baru nih, dibuka lagi divnya. Nah, kalau misalnya divnya kita pindah, ini secara otomatis, ini coba kita styling langsung di sini, kita warnanya kita ubah. Style, background color-nya kita buat ini, kemudian min height-nya 200 deh. Nah, kita coba. Nah, berarti kan itu tadi ada elemen div di dalam div ya teman-teman ya. Ketika kita akses di web aplikasinya, nah elemennya tadi yang tadinya di luar, biru 2 di luar, sekarang jadi di dalam teman-teman. Di dalam warna yang biru. Biar lebih jelas lagi, kita tambahin paddingnya. Kalau padding itu dia jarak antar tiap pinggirannya. Nah, di sini kita coba tambahin padding. Kita buka lagi, kita jalankan lagi. Nah, ini teman-teman. Jadi atasnya udah ada jaraknya kalau padding. Kalau margin itu adalah batas dengan elemen sebelumnya gitu, atau dari websitenya gitu kan. Ini kalau margin itu yang di luar, kalau padding itu di bagian dalamnya. So, itu yang saya tangkap sih dari pembelajaran yang saya ambil setiap saya membuat web aplikasi. Oke, sampai sini bisa ngikutin ya teman-teman ya untuk terkait CSS dan HTML. Kalau misalnya teman-teman mau belajar secara lengkapnya, itu nanti teman-teman bisa ke Web Programming Impact. Itu dari HTML dasar, kemudian ada CSS, layouting, kemudian ada CSS 3. Itu kalau CSS 3 itu nanti dia belajar kayak animasi gitu teman-teman. Jadi ketika kita klik misalnya dia bergesernya secara animasi gitu. Slide left atau slide right-nya
kemudian fade in, fade out-nya juga ada di CSS3. Oke teman-teman ya, kita lanjutkan lagi kembali ke web aplikasi kita. Selanjutnya, kita akan melakukan modifikasi kembali ke web aplikasi yang sudah kita buat. Itu terkait hak akses menu yang kita udah buat dari database ya teman-teman ya. Jadi nanti kita akan buat hak akses usernya ada admin dan staff atau user biasa, bukan admin. Jadi nanti admin bisa akses semua menu, kemudian yang user biasa itu tidak bisa mengakses semua menunya, gitu ya teman-teman. Jadi ketika ada menu tiga menu, itu admin bisa akses tiga-tiganya. Tapi kalau user biasa nanti kita akan batasi misalnya hanya hanya menu dashboardnya saja seperti itu. Jadi ketika dia mengklik ataupun mengakses halaman yang tidak dapat diakses, itu akan dialihkan ke halaman akses deny atau akses ditolak seperti itu. Oke teman-teman ya, pertama kita coba jalankan dulu aplikasi yang terakhir kita buat. Teman-teman buka terminalnya. Oke, teman-teman buka terminal, kemudian ketikkan kembali rumus artisan kita atau kode artisannya php artisan start. Jangan lupa direktorinya sudah diubah ke direktori tempat kita buat aplikasi ya. Dan examnya juga sudah dinyalakan. Oke, kita jalankan di browser. Nah ini teman-teman, karena tadi saya sudah login, jadi saya sudah langsung masuk ke halaman home ya. Dan di sini kita sudah buat menunya, ada menu setting, kemudian dashboard, dan referensi. Nah, nanti si admin itu bisa akses semua menu yang ada di dalam web aplikasi kita. Tapi kalau misalnya si user, itu hanya misalnya mengakses halaman dashboard. Caranya gimana? Kita akan modifikasi tabel di database-nya, kita tambahkan yang namanya menu akses. Jadi nanti di tabel usernya kita akan tambahkan kolom role ID, kemudian kita buatkan lagi tabel role, gitu ya teman-teman. Kita buka database-nya dulu. Oke. PHP my admin. Jangan lupa examnya dinyalakan dulu teman-teman. Iya. Nah ini teman-teman, kemarin saya ada modifikasi sedikit terkait database-nya. Saya buat tadi yang baru namanya, kalau kemarin kita buat belajar Laravel, di sini saya ubah menjadi Laravel. Nah ini kita sudah punya tabel ref menu, kemudian ref menu swap. Nah di sini kita akan buat lagi suatu tabel yang namanya adalah role atau hak akses ya. Caranya kita buat dari migrasi lagi kayak kemarin ya teman-teman. PHP artisan migration role, atau teman-teman bebas mau ref role atau ref hak akses silakan. Oke teman-teman ya, kemudian kita modifikasi di file migrasinya teman-teman. Nah ini ya, sudah terbentuk datanya refro tabel. Jadi nanti ketika kita migrasi terbentuk tabel refro di database kita. Oke, kita tunggu teman-teman ini belum selesai.
Ini udah selesai teman-teman ya. Kita tinggal modifikasi di file migrasinya. Sama kayak kemarin ketika kita membuat ref menu dan ref sub menu. Shift bawah, satu aja ya sebenarnya, jadi nggak perlu banyak-banyak teman-teman. Cukup ID-nya saja, ID role-nya, kemudian nama kolom role-nya. Ini teman-teman, kemudian kita langsung migrasikan PHP artisan. Oke, tabel hak aksesnya itu sudah terbentuk. Jadi kita tambahkan hak aksesnya admin dan bukan admin, ya. Kemudian karena kita sudah punya role, kita akan modifikasi tabel users, teman-teman. Tabel users itu nanti kita akan tambahkan role ID yang nanti akan terikat dengan tabel hak akses ini, gitu ya. Nah, untuk mengubahnya, jangan lupa teman-teman, diubah dulu di tabel migrasinya, di tabel users, kemudian kita tambahkan nih, bebas teman-teman, mau di belakang, mau di tengah, di depan juga nggak masalah. Sini saya di belakang aja ya. Kita tambahin string lagi, kemudian namanya adalah role ID. Nah, ini teman-teman ya. Ini tidak bisa kita migrasi lagi sebenarnya, tapi sebenarnya kalau misalnya di dokumentasinya Laravel itu ada caranya untuk menambah satu kolom di dalam tabel yang udah kita buat. Tapi saya nggak pakai itu, kita akan langsung manual di database-nya menambahkan satu kolom di tabel users. Kita buka dulu tabel users kita. Kemudian di structure, kita tambahkan satu kolom. Tambah satu kolom, tadi kita buatnya di paling belakang ya, setelah ini, profil Photopad. Nah, ini cara membuat kolomnya, teman-teman. Ini nama kolomnya, tadi kita buat adalah role ID. Tipe datanya atau tipe isi dari role ID ini saya buat integer ya sebenarnya teman-teman ya, karena dia pakai ID harusnya pakai integer. Kita pakai integer saja, berarti yang tadi kita buatnya jangan string teman-teman, kita ganti integer atau ya integer aja. Dan teman-teman kalau misalnya ini role ID ini diwajib atau mandatory si role ID-nya, teman-teman sudah cukup di sini langsung bisa save. Tapi kalau misalnya nggak mandatory, itu bisa di ini teman-teman ditambahin checklist null-nya. Jadi tetap di database-nya bisa terinput walaupun role ID-nya tidak ada nilainya. Gitu ya. Di sini saya tidak buat null, dia jadi mandatory teman-teman, wajib diisi. Kita save. Nah, ini sudah terbentuk kolom role ID. Kita lihat di data yang kemarin kita buat usernya, di kolom role ID-nya masih kosong. Nah, ini teman-teman masih 0 ya. Nanti kita akan buat di role-nya ini adalah admin misalnya satu. Nah, selanjutnya kita akan lihat tabel ref role yang kita buat tadi ya teman-teman ya. Ref role, kita tambahkan datanya adalah admin dan bukan admin. Yang admin kita namakan admin, role-nya. Kemudian yang bukan admin kita namakan user aja. User biasa, teman-teman. Oke, kalau sudah kita simpan. Oke, sekarang kita sudah punya
data role ID di tabel users dan data role di tabel ref role. Nah, selanjutnya kita akan buat lagi yang namanya tabel database kita buat lagi ref menu akses gitu ya teman-teman ya. Kita ke migrate lagi. Ref menu akses. Jadi nanti isinya di dalam ref menu akses ini itu adalah role ID sama menu ID. Jadi dia mencocokkan gitu ya teman-teman ya. Kalau menu ID-nya satu dan role ID-nya satu, kemudian users-nya adalah role ID satu, maka dia bisa akses. Tapi kalau misalnya dia tabel user, kemudian bukan tabel user, maksudnya dia hak aksesnya adalah user, bukan admin, kemudian di ref role atau ref menu aksesnya ini tidak ada yang role ID-nya user, tapi akses menunya admin, itu nanti dia diarahkan ke halaman akses deny. Gitu. Oke, kita sudah buat ref menu akses, nanti kita langsung lebih jelasnya ke praktek ya teman-temannya. Agak bingung juga ketika saya definisikan secara teks seperti ini. Jadi kalau misalnya kita langsung praktek, semoga kita bisa langsung paham. Nah, di ref menu akses kita tambahkan lagi untuk kolomnya. Ini boleh integer dua-duanya teman-teman, karena kita hanya ambil ID-nya aja. Integer, kemudian namanya adalah yang pertama menu ID, menu yang akan diakses oleh user, kemudian yang kedua adalah role ID. Nah, jabatan aksesnya sebagai apa? Kalau misalnya dia sebagai admin ataupun user, nanti di sini dimasukin ID role. Oke. Selanjutnya kita akan migrasikan tabelnya. Migrate. Oke, sudah terbuat. Kita tambahkan lagi teman-teman. Nah, kemarin kita punya 3 menu ya teman-temannya, yang ada ID-nya 1 itu setting, kemudian ID-nya 2 itu adalah dashboard, dan yang 3 adalah referensi. Dan kita punya ref role yang isinya adalah 1 adalah admin dan 2 adalah user biasa. Nah, di ref menu akses kita tambahkan ID-ID tersebut. Insert. Misalnya di menu setting, menu ID-nya 1, yang bisa akses adalah admin. Ya. Yang bisa akses admin, 1 ini adalah admin. Kemudian yang menu dashboard, yang ID-nya 2, berarti kalau dashboard, yang akses adalah user biasa, bukan admin. Oke, coba kita tambahin 1 lagi, yang referensi, untuk si user admin juga. Menu ID-nya adalah 3, kemudian role ID-nya adalah admin. Ya. Nah, kita sudah punya ref menu aksesnya ya teman-teman ya. Seperti ini. Selanjutnya kita akan modifikasi agar si tampilan ini sesuai dengan hak akses usernya. Caranya seperti apa? Kita tinggal coding lagi di template sidebar-nya, teman-teman. Saya agak bingung menjelaskan secara harfiah. Harfiah ya, benar ya? Oke, kita masuk ke codingan si template sidebar-nya.
Nah, ini kita close dulu biar nggak penuh. Kemudian, nah di sini teman-teman, kalau kemarin di variabel menunya itu kita ambil semua data menu yang ada di database, sekarang kita akan kurangin sesuai dengan hak akses. Caranya tinggal teman-teman tambahin di sini. Kalau ini kan database, carikan saya tabel yang namanya ref menu, tampilkan semua datanya. Seperti itu ya. Tapi kalau misalnya sekarang, database tampilkan data yang dari tabel ref menu, di mana yang role ID-nya sama dengan out user role ID. Nah, ini teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, kita ambil data ref menu, kemudian di sini ada kolom role ID. Otomatis database-nya akan error karena role ID ini tidak ada di tabel ref menu. Adanya adalah di tabel users ataupun di tabel ref menu access. Nah, di sini kita akan gabungkan antara tabel ref menu dengan ref menu aksesnya. Gitu, dengan di ref menu ada dia punya ID, di ref menu akses dia punya menu ID. Nah, itu yang kita akan joinkan. Caranya seperti apa? Teman-teman tambahkan di query-nya itu dengan inner join ya namanya. Join. Tabel apa yang akan kita joinkan? Yaitu tabel ref menu akses. Apa yang dijoinkan? Yaitu ref menu akses. Kita ambil nama kolomnya adalah menu ID. Ini teman-teman. Nah, menu ID ini sama dengan ref menu di kolom ID. Nah, otomatis si query-nya akan memfilter menu yang role ID-nya sama dengan role ID user. Kita coba boleh ya. Oke, lanjut. Kita save dulu, kemudian kita buka terminalnya untuk save project-nya. Oke, PHP artisan sub. Oke, kita coba buka lagi, kita jalankan. Kita lihat ya teman-temannya, di sini masih ada 3 menu yang tampil di web aplikasi kita. Kita coba refresh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gini teman-teman, jadi tinggal 2. Ya, tinggal 2 menu yang bisa diakses oleh tadi ini sebagai admin. Nah, coba kita ganti role ID users-nya itu menjadi bukan admin. Kita buka tabel users. Kemudian kita ubah role ID-nya menjadi bukan admin. Nah, kita akan refresh, coba ya kita jalankan. Maka yang tampil adalah menu yang hanya bisa diakses oleh user yang bukan admin. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya, karena ini kita sudah bisa berhasil menampilkan menu sesuai hak akses, tapi kita belum meredirect atau si usernya masih bisa tetap akses untuk halaman yang harusnya tidak bisa diakses gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya di sini si usernya hanya bisa akses menu dashboard, ya, jadi ketika ditarik ke halaman dashboard maka dia akan tampil. Tapi kalau misalnya ke halaman setting ataupun referensi, di sini si usernya akan tetap bisa menampilkan datanya.
walaupun di menunya nggak ada, gitu ya teman-teman. Jadi belum ada pembatasan atau restriksi agar si user ini dialihkan ke halaman lain atau di halaman akses deny-nya, gitu ya. Contohnya gini misalnya teman-teman. Kalau dashboard kita sudah tahu dia akan diarahkan ke halaman dashboard ya teman-teman ya. Nah, ini halaman dashboard bisa diakses oleh si user yang loginnya sebagai bukan admin. Nah, kalau kita ubah lagi ke user admin, si admin walaupun dia tidak bisa di menunya tidak tampil untuk menu dashboard, tapi dia tetap bisa akses halaman dashboardnya gitu teman-teman. Nah ini dia tetap bisa akses nih, jadi tetap ada celah si user ataupun si adminnya ini untuk mengakses halaman yang sama walaupun di menunya itu udah nggak ada. Nah, selanjutnya di video selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana membuat restriksi dengan yang namanya di Laravel adalah middleware teman-teman. Dia ada middleware, nanti kita tambahkan untuk restrict aksesnya. Jadi ketika si admin mengakses menu yang tidak bisa diakses harusnya, itu nanti akan diarahkan ke halaman akses deny ataupun halaman lain gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian untuk pembuatan hak akses dan menu akses hari ini, di video kali ini. Selanjutnya teman-teman bisa subscribe ataupun hidupkan notifikasinya agar teman-teman bisa update video-video terbaru saya tentang membuat aplikasi web menggunakan Laravel. Di sini sebenarnya untuk membuat aplikasi ini itu sangat penting ya teman-teman ya, karena di masa pandemi ini udah berubah gitu metode semua kebiasaan. Jadi udah mulai digitalisasi, semua meeting online, silaturahmi juga online sekarang teman-teman. Dan pasti pekerjaan-pekerjaan pun membutuhkan yang namanya digitalisasi. Gitu. Jadi penting banget sebenarnya teman-teman kalau mau belajar untuk membuat aplikasi ini. Gitu. Walaupun basic teman-teman bukan background-nya IT, kalau saya bisa teman-teman, saya juga bukan background IT, pasti teman-teman juga bisa. Yang penting kita konsisten dan mau belajar. Oke teman-teman ya, video kali ini kita akhiri. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.